Orang nakutin saya soal pocong atau soal hantu itu salah ya. Saya justru kepengen lihat, pengen megang. Itu yang saya pegang dari kecil ya. Saya nggak takut sama sekali kalau sama itu ya. Ini foto di istana 2016 Pak Jokowi ya. Berarti kan di kiri atas itu ada orang membungkuk lewat. Oh iya. Ya. Ini rame di medsos waktu itu adalah ada hantu bungkuk yang lewat di istana. 2017 waktu Pak Jokowi mau dibikin patungnya oleh Madame Tussauds. Ini postingan Madame Tussauds. Ini rame langsung. Anda perhatikan di sebelah kanannya Pak Jokowi tidak ada siapa-siapa. Tetapi di bayangan mejanya ada bayangan orang. Anda perhatikan. Yeah. Saya sama Pak Sel, mungkin termasuk kebal terhadap seperti itu saya nggak tahu ya. Tetapi even sopir saya kena. Jadi sopir saya itu nungguin di halaman, tiba-tiba kiri kanannya ada pocong kata dia. Saya bingung waktu saya sore pulang motret kok dia nggak ada di dalam halaman. Saya cari tadi, saya telepon, dia di warung Indomie di seberang jalan. Kata dia, saya nggak tahan Pak di situ, saya diganggu pocong terus. Ya. Nah itu satu ya. Amir tidak mengada-ada, supaya saya namanya Amir ya. Suatu hari ada wartawan media apa saya lupa, wawancara Pak Jalil itu soal dunia iklan kalau saya. Dan wartawan itu kesurupan. Tiba-tiba menggelepar-gelepar sama Pak Jalil dibawa ke sebuah rumah sakit. Ya. Apa? Ini fotonya apa Pak? Saya sampai asa tinggi sekitar jam 12 siang Pak, setengah satu siang. Saya bilang saya mau tes bentar ya. Kata 3 teman saya itu, jangan lama-lama ya. Kita jam 1 makan enak. Terus dia nyebut suatu warung. Bakir itu orang Sumeneb ya, Muhammad Bakir yang Bapak Emret Kompas itu orang Sumeneb. Jam 1 ya kita makan. Jadi jangan lama-lama motret. Saya turun Pak, itu dari parkiran itu jalan turun kira-kira 50 meter turun ke suatu dataran berumput di bawah. Sampai bawah, tenggok saya dingin sekali tenggok saya. Saya di bawah kesurupan nih. Saya bilang saya nggak mau kesurupan, saya bertahan, saya konsentrasi penuh, saya bertahan, saya bertahan, saya nggak mau konsentrasi. Udahlah, saya jebret sekali terus saya naik. Ini jebret sekali ini saya naik ke atas. Sampai di atas Pak, teman saya marah semua jam 4 sore Pak. Jadi ada waktu 3 jam lebih saya hilang di bawah. Padahal waktu saya sampai bawah itu, tiba-tiba kayak dejavu Pak. Rasanya tempat ini waktu masih belum berantakan. Saya pernah di sini. Saya merasa itu ya. Asli saya dulu mungkin arwah yang sekarang ada di saya dulu hidup pernah ke situ mungkin. Saya mungkin seperti itu ya. Itu Bu Ayla ngontak saya setuju, tapi judulnya ternyata ada kurang menggigit mungkin ya. Tapi intinya adalah sama. Apakah hantu bisa dipotret kira-kira seperti itu? Jadi saya akan memaparkan banyak hal-hal tentang perfoto hantuan atau hantu fotoan ya, dari secara nalar, secara yang saya rasakan dan secara orang lain bilang ya. Yang pasti bahwa kalau orang nakut-nakutin saya, hati-hati loh di belakangmu ada sesuatu yang bergerak. Orang nakutin saya soal pocong atau soal hantu itu salah ya. Saya justru kepengen lihat, pengen megang. Itu yang saya pegang dari kecil ya. Saya nggak takut sama sekali kalau sama itu ya. Bahkan pengen ketemu, pengen megang. Saya ditakut-takutin kamar angker. Saya sengaja tidur di situ dan ya mungkin malah mereka ngerjain saya ya, nggak mau muncul atau nggak mau menamakan diri. Bahkan saya pernah Hotel Niagara di Lawang, itu hotel yang dibilang angker. Kami berlima waktu itu ya, masing-masing 1 lantai, 3 hari 3 malam dan nggak ada yang menampilkan diri ke kami ya itu. Oke, mungkin saya akan supaya tidak membuang waktu, saya akan mulai share screen. Saya mulai dari sini. Saya sebagai reda tiba-tiba ada segerombolan hitam-hitam itu. Iya. Banyak yang mengatakan itu hantu. Tetapi saya langsung tahu bahwa itu bukan hantu. Itu adalah suatu kesalahan digital. Di kamera digital sering terjadi perulangan seperti ini, apalagi di handphone ya. Handphone itu apalagi kalau mode panoramik gitu ya. Sering pada satu bagian itu mereka berkali-kali. Sehingga muncullah seperti yang saya lingkari kuning ini ya. Ini bukan hantu. Saya langsung tahu ini bukan hantu. Nah, jadi ini kasus yang pertama saya ditanya orang, ini hantu bukan? Saya bilang bukan, karena saya ngalamin banyak hal dalam foto digital saya muncul hal-hal seperti ini ya, itu yang pertama. Lalu kedua adalah foto ini. Ini foto di istana 2016 Pak Jokowi ya. Berarti kan di kiri atas itu ada orang membungkuk lewat. Oh iya. Ini rame di medsos waktu itu adalah ada hantu bungkuk yang lewat di istana. Nah ini simpel, ini saya langsung tahu. Saya pernah bertugas di istana. Ya jadi kalau tahu ada yang foto gitu, yang lewat di belakang itu akan jalan terbungkuk-bungkuk, dipikir nggak kelihatan ya, padahal kan kelihatan ya. Itu jelas. Iya. Itu jelas manusia yang berjalan karena tahu ada pemotretan, dia supaya nggak kelihatan, dia membungkuk secara psikologis ya. Padahal dia tetap kelihatan. Ya jadinya seperti itu, seperti
misteri Iya, itu ya. seperti kalau kita lewat naik mobil, lewat itu palang itu kan. Ya, Ada palangnya di atas, kita ya nyembungkuk. kita bungkuk. Terus psikologi dasar orang seperti itu ya. Nah, ini 2017 waktu Pak Jokowi mau dibikin patungnya oleh Madame Tussauds. Ini postingan Madame Tussauds. Ini rame langsung. Anda perhatikan di sebelah kanannya Pak Jokowi tidak ada siapa-siapa. Tetapi di bayangan mejanya ada bayangan orang. Anda Iya. perhatikan ya Pak Jaya lihat kan? Ada bayangan dibilang itu hantu. Hantu di Istana Negara, ini Istana Negara ya belakang. Oke. Saya bilang ini yang bersihin aja nggak bersih. Yang memfotoshop ya supaya kan ganggu banget kan foto sebelahnya ada orang berdiri itu kan ganggu. Di Photoshop, yang Photoshop nanggung, bayangannya nggak di Photoshop sekalian. Jadi jadilah foto ini jadi perbincangan. Padahal that simple ya, bahwa nggak ada hantu ke potret. Saya pengalaman saya dalam jurnalistik tidak pernah. Tolong Pak Rabe, tolong Anda jelaskan itu apa? Itu ada orang di belakang Pak Jokowi, petugas istana atau siapa. Oh, memang ada. Ya, orang lewat belakang Pak Jokowi. Nah, terus dibersihkan oleh ngerti. Dibersihkan tapi bersihkan nanggung, bayangannya nggak dibersihkan, jadinya betul, jadi rumor, jadi yang menghebohkan ya, jadi seperti itu. Oke, next lagi. Nah ini mungkin Pak Jaya kenal Syahrial Djalil, udah meninggal ya. Dia mempunyai museum di tengah kebun di Jalan Kemang Timur nomor 66 Jakarta. Isinya barang-barang tua, dia beli dari lelang di Christie, lelang di mana-mana, lelang di Mesir. Barang-barang tua semua, termasuk patung Ganesha ini, ya, dari abad ke-10 katanya ya, diduga dari abad ke-10. Pak Syahrial Djalil ini pendiri Biro Iklan Adforce, ya, dia sangat menggemari barang-barang benda-benda antik. Waktu dia sakit-sakitan, dia takut museumnya nanti setelah dia meninggal nggak terawat, sehingga dia minta saya memotret semua koleksi museum dia untuk jadi buku. Bukunya ada terbit tebal sekali ya. Jadi kalau Anda mau mengunjungi museum di tengah kebun ini, Jalan Kemang Timur nomor 66, Anda kan dapat buku ini. Atau harus membeli, saya nggak tahu ya. Tetapi intinya adalah, pada waktu saya memotret benda-benda tua di rumah Pak Djalil ini, banyak yang mistis ya. Satu yang pasti adalah, saya sama Pak Syahrial Djalil nggak kena apa-apa. Saya sama Pak Syahrial Djalil mungkin termasuk kebal terhadap seperti itu, saya nggak tahu ya. Tetapi even sopir saya kena. Jadi sopir saya itu nungguin di halaman, tiba-tiba kiri kanannya ada pocong, kata dia. Saya bingung, waktu saya sore pulang motret kok dia nggak ada di dalam halaman. Saya cari tadi, saya telepon, dia di warung Indomie di seberang jalan. Kata dia, saya nggak tahan Pak di situ, saya diganggu pocong terus. Ya. Nah, itu satu ya. Amir tidak mengada-ada, supaya saya namanya Amir ya. Suatu hari ada wartawan media apa saya lupa, wawancara Pak Djalil itu soal dunia iklan kalau saya. Dan wartawan itu kesurupan. Tiba-tiba menggelepar-gelepar sama Pak Djalil, dibawa ke sebuah rumah sakit. Terus Pak Djalilnya pulang, kenapa tuh Pak? Sindroma kesurupan, Mas. Aku juga nggak bingung kesurupan itu apa ya gitu kan. Yang pasti obatnya mahal, kata dia. Ya, ada obat kayak orang kesurupan masal selalu ada obat penenang gitu ya. Seperti orang kalau orang bilang schizophrenic kan kasih obat penenang ya supaya seperti itu. Nah itu seorang wartawan juga kesurupan di rumah Pak Syahrial Djalil. Benda-bendanya beberapa yang saya potret Anda bisa lihat di sini. Ini ya, dia terima kasih untuk Arpain Rambe memotret museum ini. Ini Pak Djalil almarhum. Nah, patung yang di kirinya ini dari abad ke-10 kalau nggak salah, dari Afghanistan ya, patung Buddha Afghanistan. Iya. Ini betul. Ya. Jadi Afghanistan dulu Buddha, Pak. Itu yang mungkin Pak kan dihancurin Taliban. Ya. Jadi banyak patung Buddha Pak Djalil itu dari Asia Tengah, beberapa lain dari daerah Afghanistan yang sekarang namanya Afghanistan ya. Ini patung tua juga konon ada isinya, beberapa orang terganggu ya. Ini beberapa patung-patung juga koleksinya Pak Djalil yang saya potret itu. Yang pasti saya, Pak Djalil dan stafnya Pak Djalil yang 3-4 orang itu tidak pernah ada yang diganggu di rumah itu. Tetapi sopir saya dan beberapa tamu dan banyak tamu terganggu. Sopir saya melihat pocong kiri kanan, dia dipocong sampai dia ketakutan dan lari. Dia nggak habis ngedrop saya, dia selalu lari ke warung Indomie di seberang jalan. Itu selama 6 bulan saya memotret, sopir saya selalu lari. Begitu nurunin saya, dia dengan penuh ketakutan langsung nyebrang jalan. Pak, nanti kalau selesai telepon saya. Itu. Ini beberapa benda tua yang konon berisi ya, termasuk kapak. Ini kapak. Ini beberapa koleksinya Pak Djalil di museum itu. Nah, sekarang saya sendiri Pak Jaya. Ini Sumeneb ya, makam Asta Tinggi di Sumeneb, makam raja-raja bangsawan-bangsa di Sumeneb dan juga
beberapa prajurit, termasuk prajurit yang Balelo ya. Kalau di Mogiri itu juga ada, di Kota Gede ada makam buat prajurit yang Balelo. Itu dimakamkan, bahkan di Mogiri itu ada yang separuh di dalam pagar, separuh di luar pagar. Ada juga yang karena anak raja atau turunan raja langsung, makamnya di dalam, tetapi di anak tangga, sehingga tiap orang lewat nginjek-injek makam dia. Ini di makam Asa Tinggi di Sumeneb. Saksinya masih ada, salah satunya sekarang Wapemret Kompas Muhammad Bakir, ya Muhammad Bakir Wapemret Kompas, sama Subur Cahyono. Sekarang mungkin apa ya, petinggi Kompas juga ya, Subur Cahyono, Muhammad Bakir, satu lagi Arin, udah pensiun bersama saya. Kami waktu itu, saya memang punya hobi motret kuburan Pak Jaya. Saya punya koleksi kuburan di mana kuburan yang indah-indah, yang antik-antik di Barus, itu saya potretin semua. Terus di Batu Sangkar Sumatera Barat itu batu nisannya saya potretin semua. Nggak tahu saya kenapa saya suka motret makam-makam yang antik dan tidak biasa ya. Di Mandailing Natal itu ada makam yang batu nisannya itu berbentuk penis. Di Batu Sangkar, Batu Sangkar itu konon ya, makam itu hulu keris semua. Jadi hulu keris itu memang katanya niru bentuk penis, artinya cowok ya. Hulu keris itu simbolisasi penis ya, cowok. Oke, saya tidak. Palus ya, palus. Oke. Nah, apa? Ini foto ini apa, Pak? Saya sampai Asa Tinggi sekitar jam 12 siang, Pak. Setengah satu siang. Saya bilang saya mau motret bentar ya. Kata 3 teman saya itu, jangan lama-lama ya, kita jam 1 makan enak. Terus dia nyebut suatu warung. Bakir itu orang Sumeneb ya, Muhammad Bakir yang Wapemret Kompas itu orang Sumeneb. Jam 1 ya kita makan, jadi jangan lama-lama motret. Saya turun Pak, itu dari parkiran itu jalan turun kira-kira 50 meter turun ke suatu dataran berumput di bawah. Sampai bawah, tenggok saya dingin sekali tenggok saya. Saya di bawah, kesurupan nih. Saya bilang saya nggak mau kesurupan, saya bertahan, saya konsentrasi penuh, saya bertahan, saya bertahan, saya nggak mau konsentrasi. Udahlah, saya jebret sekali, terus saya naik. Ini jebret sekali, ini saya naik ke atas. Sampai di atas, Pak, teman saya marah semua jam 4 sore, Pak. Jadi ada waktu 3 jam lebih saya hilang di bawah. Padahal saya iya. Saya hilang 3 jam. Nah, foto ini, waktu saya pamerkan di pameran tunggal saya tahun 2004, pameran itu judulnya Senyap. Jadi semua foto senyap, tanpa orang ya. Semua foto yang saya pamerkan itu senyap. Semua foto memang nggak ada orang sama sekali. Yang ngasih saran senyap itu saya lupa siapa, tapi intinya adalah kasih judul senyap, puitis dan memang meaningful gitu kan. Beberapa yang tertarik sama foto ini memang orang yang suka samedi, suka meditasi, suka yoga Pak. Percaya tidak? Jadi yang suka foto ini. Foto ini terus saya diskusikan di Twitter, retweet sama komennya lebih dari 4.000 kalau nggak salah, saya lupa, saya cari lagi tapi nggak ketemu, udah cukup lama. Ini foto di Sumeneb, saya hilang waktu 3,5 jam, Pak. Yes. Wah, bagus Pak, itu jadi ini membenarkan teori Einstein bahwa waktu itu relatif. Ya, saya hilang waktu. Nah, satu lagi yang Pak Jaya perlu tahu, waktu saya sampai bawah itu, tiba-tiba kayak dejavu, Pak. Rasanya tempat ini waktu masih belum berantakan, saya pernah di sini, saya merasa itu ya. Asli saya dulu mungkin arwah yang sekarang ada di saya dulu hidup pernah ke situ mungkin saya mungkin seperti itu ya. Iya. Ya. Nah ini Pak, ini yang misterius ya. Itu tadi foto saya tadi tahun 2008 saya ngasih workshop di UI Universitas Indonesia di Depok. Oke. Di Wisma Makara UI. Wisma Makara UI itu suatu penginapan yang dikelola UI juga ya, bisa menginap juga kalau nggak salah ya. Ada ruang seminarnya dan sebagainya, Wisma Makara. Saya kaget di ruang tamu Wisma Makara ada lukisan yang kanan ini Pak J. Oh iya, angle-nya persis ya. Saya yakin this exactly from my picture. Aku yakin exactly from my picture. Oke. Kenapa? Saya beberapa tahun kemudian setelah motret itu saya datang lagi, tempatnya udah berubah sama sekali Pak J, lihat seperti ini. Temboknya udah nggak ada. Yes. Temboknya udah nggak ada. Jadi saya yakin ini bukan orang itu sengaja datang motret, nggak mungkin sekali saya yakin, nggak mungkin sekali. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin dia datang situ sengaja, karena itu tempatnya benar jauh dari parkiran. Artinya orang yang hobi motret secara nalar pun nggak akan turun ke bawah, karena itu kalau Pak Jaya lihat di foto yang kiri itu banyak makam-makam juga sebetulnya. Itu makam-makam yang telantar ya, seperti telantar ya. Oke. Sehingga untuk datang ke titik saya motret ini itu ada suatu niat yang sangat niat. Jadi saya yakin. Kalau boleh saya tahu yang bikin foto ini siapa? Bikin lukisan siapa? Saya tidak tahu Pak. Saya tanya di Wisma Makara, ini lukisan beli di mana? Tidak tahu Pak.
Waktu itu orang di resepsionisnya Wisma Makara bilang tidak tahu. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau ke Wisma Makara begitu masuk di resepsionis, ini di belakang resepsionis Wisma Makara UI ya. Tapi gila ya Pak Nur. Dan kok Anda bisa ingat lihat foto ini, Anda juga lihat ingat foto Anda itu. Padahal karena mistis sekali, foto Pak. Kan ribuan kan? Iya, karena ini salah satu foto yang khusus. Nanti saya tunjukkan, ini ada foto yang khusus lagi bagi saya, ya, yang ada faktor mistisnya. Saya nggak ngomong itu ya, faktor dengan alam sana, faktor dengan alam sana. Oke. Anda perhatikan ini Pak Jaya, ini sudah berubah banget. Yang kiri tahun 2000, kalau sekarang nggak salah 2007 atau 2006, saya lupa. Saya sengaja datang lagi. Saya cari dan saya potret lagi, udah berubahnya udah drastis sekali ya, tempat yang sama dan berubahnya sudah drastis sekali. Oke, itu kasus foto saya dengan dunia mistis yang pertama.